Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farli Yusani dengan NIM 1010 22500 117. Saya dari kelas EL 4906. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Gauss pada medan listrik. Berdasarkan pada materi slide 11 sampai 24 bahwa hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang berada di dalam permukaan tersebut dibagi dengan permisivitas vakum secara matematis. Ditulis ini sama dengan integral E dikali dA sama dengan Q dalam per epsilon nol. Nah, kita lanjut pada slide 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gauss pada bola konduktor bermuatan positif. Kita lihat pada bola konduktor yang di, di muatan listrik hanya berada di permukaan luar bola atau di sini yang saya garis. Nah, muatan listriknya hanya berada di sana. Terus lagi. Akibatnya, medan listrik dalam konduktor menjadi nol. Jika jarak dari pusat bola lebih kecil dari jari-jari bola, maka E-nya sama dengan nol. Namun, jika jarak lebih besar dari jari-jari bola, maka medan listrik sama seperti medan dari muatan titik di pusat bola. Atau kita bisa lihat di sini, nih, eh, nih. E sama dengan Q per 4 Pi epsilon nol R pangkat 2. Selanjutnya ada di slide 12 yang akan menerangkan tentang hukum Gauss pada bola isolator muatan positif. Positif. Pada bola isolator pada bola isolator, muatan tersebar merata di seluruh volume bola. Jika kita berada di dalam bola, maka medan listrik dapat dihitung dengan E 1/4 epsilon nol QR per, per R pangkat 3. Yang artinya medan listrik bertambah seiring bertambahnya jarak dari pusat. Sedangkan jika berada di luar bola, maka akan menjadi E sama dengan 1/4 Pi epsilon nol Q per R pangkat 2. Selanjutnya ada bola isolator berongga muatan positif. Pada bola berongga, jika kita berada di dalam rongga, maka medan listrik menjadi nol. Hal ini karena tidak ada muatan yang berada di dalam permukaan gas. Di sini kita bisa bulatkan, maka di sini medan listriknya nol. Selanjutnya, namun jika berada di luar bola, maka medan listrik dihitung dari muatan total bola tersebut. Hmm, apa sih? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bola bermuatan negatif.
Jika bola bermuatan negatif, maka arah medan listrik menuju ke bola. Sedangkan jika bermuatan positif, medan listrik menuju keluar dari bola. Perbedaannya hanya pada arah medan listrik. Jadi jika bolanya bermuatan negatif, maka arah listrik menuju ke bola. Masuk gitu. Sedangkan jika bermuatan positif, maka medan listrik keluar dari bola. Ini kita bisa lihat contoh soalnya, sebuah bola tipis berjari-jari A bermuatan 2Q di dalam bola tipis diletakkan bola penjal konduktor berjari-jari B dan bermuatan minus 3Q. Medan listrik pada R kurang dari A dan R lebih besar daripada A. Jadi cara penyelesaian total muatan yang dilengkapi Gauss T sama dengan 2Q dikurang 3Q sama dengan negatif Q. PA adalah cos 150 derajat sama dengan EQ per epsilon nol. Di sini berbeda pada bola. Kali ini saya akan menjelaskan ya kawat tentang kawat panjang bermuatan. Untuk kawat panjang bermuatan, permukaan gauss yang digunakan berbentuk silinder. Medan listriknya dapat dihitung dengan E sama dengan lambda per 2 pi R epsilon nol, di mana epsilon ini adalah rapat muatan per satuan panjangnya. Selanjutnya ada hukum Gauss pada silinder. Ini kita bisa baca dulu. Untuk muatan positif, medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat silinder. Untuk muatan negatifnya, maka medan listrik berarah radial menuju sumber pusat silinder. Jadi pada silinder konduktor, muatan hanya berada pada permukaan luarnya saja. Sehingga jika R kurang dari R, E-nya sama dengan nol. Namun jika R lebih besar daripada R, medan listrik dihitung menggunakan hukum Gauss. Kita bisa lihat E-nya sama dengan nol. Selanjutnya ada silinder isolator. Kita bisa lihat pada silinder isolator, muatan tersebar merata pada seluruh volume silinder. Jika jarak dari pusat silinder lebih kecil dari jari-jari silinder, maka medan listrik meningkat seiring bertambahnya jarak. Namun, jika lebih besar dari jari-jari, maka medan listrik dihitung dari total muatan silinder. Ini kita bisa lihat. Q sama dengan 2 pi R pangkat 2 per 2 pi R pangkat 2 Q. Sama dengan R pangkat 2 per R pangkat 2 Q. E integral 0 dA sama dengan Q epsilon nol R pangkat 2 per R pangkat 2 Q E dalam kurung 2 pi R L sama dengan R pangkat 2 per epsilon nol. E-nya sama dengan R Q per 2 pi LR pangkat 2 epsilon nol. Nah, itu jika R-nya lebih besar, lebih kecil daripada R. Apabila medannya R-nya lebih besar daripada R, kita bisa lihat, maka yang akan jadi E integral dA per Q sama dengan Q per epsilon nol E 2 pi RL sama dengan Q per epsilon nol yang akan jadi rumusnya E sama dengan Q 2 pi R L epsilon nol. Selanjutnya ada silinder berongga konduktor. Kita sudah tadi menjelaskan tentang isolator. Sekarang silinder berongga konduktor. Pada silinder konduktor berongga, jika kita berada di dalam rongga, maka medan listrik sama dengan nol. Hal ini
karena tidak ada muatan yang berada di dalam permukaan Gauss. Ini kita bisa lihat R, apabila R lebih besar daripada A, E-nya sama dengan nol. Apabila R lebih besar daripada B, yang yang digunakan E sama dengan Q per 2 pi R L epsilon nol. Nah, jika A lebih kecil daripada R, R-nya lebih kecil daripada B, maka yang digunakan E sama dengan R pangkat 2 dikurang A pangkat 2 Q per 2 pi RL dalam kurung B2 min A2 A pangkat 2 tutup kurung epsilon nol. Selanjutnya ada silinder dengan muatan berbeda. Jika terdapat beberapa lapisan silinder bermuatan, maka medan listrik dihitung berdasarkan jumlah muatan yang berada di dalam permukaan Gauss. Semakin banyak muatan yang dilingkupi, maka medan listrik pun semakin besar. Ini kita bisa lihat contohnya medan listrik pada R kurang dari A, maka yang digunakan E sama dengan RQ per 2 pi A pangkat 2 C epsilon nol. Apabila A lebih kecil daripada R lebih kecil daripada B, maka E sama dengan 2Q per 2 2 pi R C epsilon nol. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Dua buah plat sejajar masing-masing mempunyai rapat muatan luas sebesar sigma positif sama dengan 6,8 dan sigma negatif 4,3. Masing-masing pada plat yang positif dan negatif tentukan besar medan listrik pada daerah A. Jadi kita disuruh mencari A ini. Nah, gunakan sesuai besar medan listrik pada plat E sama dengan sigma per 2 epsilon nol. Kita masukin saja. Kan tadi E positif, sigma per 2 epsilon nol. Jadi yang dalam 6,8 kali 10 minus 6, pangkat minus 6 per 2 dalam kurung 8,85 kali 10 minus 2 tutup kurung. Yang menjadi 3,84 kali 10 pangkat 5 N per C. Selanjutnya kita akan hitung lagi negatifnya. Sigma per 2 epsilon nol sama dengan 4,3 kali 10 minus 6 per 2 8,85 kali 10 min 12 yang didapat hasilnya 2,43 kali 10 pangkat 5 N per C. Nah, lanjut karena kita disuruh mencari medan listrik pada daerah A, maka EA sama dengan E negatif dikurang E positif sama dengan, ini kita bisa lihat hasilnya, minus 1,4 kali 10 pangkat 5 N per C. Selanjutnya ada di contoh soal kedua. Sama seperti tadi, cuman perbedaannya kita sekarang disuruh mencari muatan medan listrik pada daerah B. Yang tadi A, sekarang kita akan mencari yang B. Sama seperti tadi hasilnya, yang positif 3,84 kali 10 pangkat 5, yang E-nya negatif 2,43 kali 10 pangkat 5. Nah, kita bisa lihat perbedaannya apabila kita cari B atau masuk gini, maka kita tambah. Jadi E negatif ditambah E positif
Maka didapat hasilnya 6,27 kali 10 pangkat 5 N per C. Selanjutnya, kita lihat contoh soal berikutnya. Sama seperti tadi, yang membedakan adalah kita disuruh menentukan besar medan listrik pada daerah C. Berarti di daerah sini. Kita bisa tandain dulu, berarti di daerah ini. C. Nah, jadi sama dengan tadi, kita cari dulu positifnya, lalu kita cari negatif. Nah, berbeda dari soal-soal berikutnya, di sini kita akan cari lagi C-nya sama dengan negatif ditambah positif. Nah, maka hasilnya 1,4 kali 10 pangkat 5. Terus kita cari lagi yang di bagian sini. A-nya sama dengan A positif dikurang A negatif sama dengan minus 1,4 dikali 10 pangkat 5 N per C. Maka kita dapat daerah C dan A-nya. Ntar kita clear out kali. Lanjut di berikutnya ada latihan. Kita bisa lihat latihannya tiga buah plat tipis masing-masing bermuatan sigma positif di koma sigma negatif dan dua sigma. Seperti pada gambar, carilah besar medan listrik di sekitar plat pada daerah A. Ini kita bisa lihat. A sama dengan sigma per 2 epsilon nol per I ditambah sigma per 2 epsilon nol ditambah 2 sigma per 2 epsilon nol negatif. Ini sama dengan negatif sigma per epsilon nol I. Nah, kita lihat pada daerah A, kita menjumlahkan semua medan listrik dari masing-masing platnya. Sehingga, maka yang didapat tadi yang ini. Jadi medan listrik di daerah A tersebut A sama dengan sigma per 0. Selanjutnya ada soal berikutnya latihan tiga buah plat tipis masing-masing bermuatan sigma dan dua sigma. Seperti pada gambar, carilah besar medan listrik di sekitar plat pada daerah B, C, dan D. Maka kita cari dulu daerah B-nya. B sama dengan sigma sigma per 2 epsilon n epsilon n ditambah sigma per 2 epsilon n dikurang sigma per epsilon n lagi. Maka hasil yang didapat dari B-nya sama dengan nol. Kita sudah begitu, kita lanjut cari yang di daerah C-nya. Sama seperti tadi. C sama dengan
sigma per 2 epsilon n dikurang sigma per 2 epsilon n dikurang sigma per epsilon n. Maka hasil yang didapat aduh, n C sama dengan minus sigma per epsilon n. Sudah kita dapat daerah B dan daerah C-nya, lanjut kita cari di daerah D-nya. Sama seperti tadi, D sama dengan sigma per 2 epsilon nol dikurang sigma 2 epsilon n ditambah sigma epsilon n. Maka hasil D sama dengan epsilon n. Nah, jadi kesimpulannya dari perhitungan tadi, daerah A sama dengan sigma per epsilon n ke arah kiri. Daerah B sama dengan nol. Lanjut ke daerah C sama dengan sigma per epsilon n arah kiri. Terus di daerah D sama dengan sigma epsilon n ke arah kanan. Lanjut. Nah, kita sudah selesai di akhir. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.